Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sipaulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Panjasakti Bekasi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang positif dan negatif otonomi daerah bagi kemudahan akses mendapatkan pendidikan dan pemerataan mendapatkan pendidikan. Otonomi pendidikan. Nah, di sini desentralisasi bidang pendidikan yang lazim juga disebut sebagai otonomi pendidikan sebenarnya bukanlah kebijakan yang diambil tanpa landasan. Setidaknya ada 3 alasan untuk mengapa desentralisasi pendidikan ini dilaksanakan di Indonesia. Pertama adalah alasan psikologis. Alasan yang kedua adalah alasan politis. Ini berkaitan erat dengan alasan psikologis. Salah satu aspek politik adalah kekuasaan, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan dalam pengelolaan pendidikan. Alasannya adalah alasan hukum. Alasan hukum di sini lebih merupakan implikasi dari ketentuan yang telah ditetapkan. Karena alasan psikologis dan politis di atas dipicu dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru, maka lahirlah undang-undang yang mengatur sekaligus memberi kekuasaan yang lebih besar pemerintah daerah. Ketiga alasan tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah termasuk otonomi pengelolaan pendidikan, bukan semata-mata keinginan pihak tertentu, tetapi lebih merupakan kebutuhan sosiologis dan dorongan psikologis yang kuat dari masyarakat. Kelahiran undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan otonomi daerah lebih merupakan legalitas yang mengakomodasikan berbagai tuntutan tersebut. Ada 2 implikasi utama dari pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan oleh daerah dan pemberlakuan kurikulum berbasis sekolah atau KTSP. Dalam hal pemberlakuan kurikulum berbasis sekolah yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, pemerintah pusat memberikan sebagian besar otoritas pengembangan kurikulum kepada masing-masing lembaga pendidikan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan pendidikan yang berlaku. Implikasi positif. Pemberlakuan otonomi daerah dalam bidang pendidikan memiliki aspek yang sangat luas dan meliputi berbagai faktor seperti pengelolaan anggaran, pemanfaatan sumber daya manusia, dan pengembangan potensi lokal lainnya. Kebijakan ini tidak dapat dipungkiri telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih terlibat dalam pengambilan berbagai kebijakan pendidikan. Ada berbagai dampak positif dari diberlakukannya otonomi daerah dalam hal pendidikan ini. Berbagai dampak positif ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan pendidikan nasional, baik dalam hal kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pertumbuhan pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya akses dan angka partisipasi pendidikan di tiap jenjangnya. Sementara, secara kualitatif, peningkatan pendidikan dapat diukur dengan prestasi dan kualitas hasil pendidik yang dihasilkan. Nah, beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah bidang pendidikan antara lain adalah ada kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dan lebih peka terhadap kebutuhan. Dampak positif, ada pula dampak negatifnya. Di samping berbagai manfaat dari diberlakukannya sistem desentralisasi pendidikan, sebagaimana telah dijelaskan bahwasanya tidak dapat dipungkiri munculnya persoalan-persoalan baru yang perlu mendapatkan perhatian serius. Nah, berikut ini adalah beberapa persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Yang pertama ada lokalisasi SDM atau sumber daya manusia. Kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola SDM pendidikan seringkali memunculkan sentimen kedaerahan yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Nah, yang kedua ada ketidaksiapan daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kesiapan yang sama untuk mengelola pendidikan secara baik. Nah, yang ketiga ada berorientasi nilai dan kelulusan.
Pemerintah pusat berupaya meminimalisir kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dengan penerapan standar nasional pendidikan dari penyelenggaraan ujian nasional. Dan yang keempat adalah hilangnya narasi besar pendidikan. Ada satu hal penting yang hilang dari dunia pendidikan kita sering dengan berlakunya desentralisasi pendidikan, yaitu narasi besar pendidikan nasional. Simpulkan dari penjelasan tersebut bahwasanya berbagai persoalan dan pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia sedang mengalami dinamika yang luar biasa besar. Dinamika ini terjadi karena sebagai negara, Indonesia sedang dalam proses transisi panjang menjadi negara demokrasi. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari proses transisi tersebut. Nah, sehingga tidak mengherankan apabila banyak dijumpai kejanggalan atau anomali dan ketidakpuasan atas apa yang sedang terjadi. Kunci keberhasilan pendidikan nasional adalah penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karenanya, lembaga-lembaga pendidikan harus benar-benar disiapkan menjadi lembaga-lembaga yang berorientasi pada pengembangan kualitas-kualitas pribadi siswa, tidak hanya mengembangkan intelektualitas dan berpaku pada formalitas. Untuk itu, Mokhtar Bukhari pernah mengumumkan bahwa dunia pendidikan kita tidak sekedar memerlukan reformasi seperti yang terjadi di bidang politik dan ekonomi, tetapi ia memerlukan transformasi guna menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Cukup sekian penjelasan dari saya, Sifa Aulia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.